Benarkah kereta Fir'aun yang mengejar Nabi Musa di Laut Merah ditemukan? Mungkin kamu sudah mendengar berita ini entah dari media berita, artikel, televisi, atau dari channel YouTube lain. Tapi kamu yakin sudah tahu kebenarannya? Mari kita cek. Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Kalau kita ketik kereta Fir'aun di channel YouTube, ada banyak sekali orang yang ngebahas mengenai penemuan kereta Fir'aun yang ditemukan di Laut Merah. Konon katanya, kereta itu adalah kereta Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Nah, kira-kira itu benar nggak sih? Dari banyaknya video, itu juga bikin aku bingung. Karena sebagian dari video itu justru membahas mengenai penemuan kota Thonis Heraklion yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Penemuan kota Thonis Heraklion dengan penemuan kereta Fir'aun di Laut Merah itu dua hal yang berbeda. Beda banget, beda penemunya, beda tempatnya. Kota yang tenggelam pada masa Fir'aun itu adalah kota Thonis Heraklion yang ditemukan oleh Frank Gadio pada tahun 2000 di Teluk Abu Qir. Di sana mereka tidak menemukan kereta Fir'aun, apalagi jasad Fir'aun. Yang mereka temukan adalah sisa-sisa bangunan kapal, kuil, koin, patung, sarkofagus, dan lain-lain. Sedangkan penemuan kereta Fir'aun di Laut Merah ini ditemukan seorang arkeolog amatir yang bernama Ron Yet. Guys, coba kalian lihat deh petanya. Antara Teluk Abu Qir, tempat Thonis Heraklion ditemukan, dan juga Laut Merah, tempat kereta Fir'aun ditemukan, itu jauh beda. Lalu ada juga jasad Fir'aun ini ditemukan di Laut Merah. Nah, sebenarnya sampai sekarang ya guys, itu tuh masih diperdebatkan siapakah Fir'aun yang berkuasa pada zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun itu bukan satu orang, melainkan itu adalah gelar. Jumlah dari Fir'aun yang berkuasa dari pertama sampai akhir itu lebih dari 200 orang. Walaupun begitu, para ahli tentunya memiliki beberapa kandidat siapa Fir'aun yang berkuasa pada zaman Nabi Musa berdasarkan catatan sejarah dan juga kisah dari kitab-kitab suci. Berita mengenai seorang arkeolog yang menemukan bangkai kereta Fir'aun di dasar Laut Merah itu memang udah ada di mana-mana ya. Dan itu diklaim kereta tersebut dimiliki oleh Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Artinya itu adalah Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, seperti yang dikisah-kisahkan di Alkitab dan juga Al-Quran. Nah, hal ini tentunya membuat heboh dong. Ditambah lagi, selain penemuan bangkai kereta, dia juga mengklaim menemukan tulang kerangka dari manusia dan kuda. Entah gimana kebenarannya, itu masih menjadi perdebatan. Tapi yang jelas, hal ini menuai pro dan kontra. Pro bagi para pengikut Ron Yet, dan kontra dari para arkeolog dan juga ahli Alkitab. Penemuan kereta Fir'aun di dasar Laut Merah tampaknya itu berasal dari tahun 1993 melalui buletin yang dikeluarkan oleh Yet Archaeological Research. Nah, kemudian sejak saat itu tuh informasi beredar berulang-ulang, dimuat ulang di majalah, di buletin lain, di tabloid, di televisi, di radio, dan juga sampai sekarang masih dimuat berulang-ulang kali di channel YouTube, termasuk di video ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, emang ada masalah apa dengan penemuan itu? Pertanyaan pertamanya, apakah Ron Yet benar-benar menyelam? Jawabannya iya. Pertanyaan kedua, apakah yang ditemukan Ron Yet itu benar-benar nyata? Entahlah, kamu yang memutuskan untuk percaya atau tidak. Bagi para pengikut Ron Yet sih pastinya mereka meyakini ya, apa yang ditemukan Ron Yet itu benar-benar nyata, real. Tapi sebenarnya kalau kita mau open minded dan mendengarkan pendapat dari sudut pandang lain, ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita dalam memfilter informasi, dalam mengelola informasi di otak kita gitu kan. Ya pada akhirnya kita juga sih memutuskan percaya atau tidak. Dan pendapat lain ini justru datang dari para ahli alias dari arkeolog profesional lain dan para ahli Alkitab. Mereka bilang kalau klaim dilakukan Ron Yet itu adalah palsu. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, Ron Yet ternyata bukanlah arkeolog. Ya, dia bukan arkeolog. Dia pada awalnya adalah seorang perawat di rumah sakit Madison, Tennessee. Nah, istrinya tuh mengatakan dalam sebuah wawancara televisi
Pada usia 27 tahun, Ronnyat melihat foto di Life magazine situs Durupener di Turki Timur. Situs ini berspekulasi bahwa itu adalah residu dari Bahtera Nabi Nuh. Sejak saat itu, Ronnyat menjadi sangat berminat di bidang arkeologi. Dia pun menjadi arkeolog amatir. Ya, bisa dibilang pseudo-arkeolog sensasional. Misi pertamanya sejak tahun 1977, dia tuh sering banget guys bolak-balik ke wilayah Timur Tengah. Tujuannya untuk membuktikan kisah-kisah yang ada di Alkitab. Penemuan dari Ronnyat ini nggak cuma kereta Firaun, tapi masih banyak lagi. Dan penemuan-penemuan yang dia lakukan itu berfokus untuk membuktikan kisah-kisah yang ada di Alkitab. Balik lagi, Ron bukanlah seorang arkeolog. Padahal dalam arkeologi, 10% itu adalah ekskavasi, tapi 90%-nya merupakan interpretasi. Karena hal ini, para arkeolog profesional, mereka itu meragukan Ron memiliki kapabilitas untuk menginterpretasi sebuah penemuan. Alasan yang kedua, Ronnyat ini ternyata tidak pernah menerbitkan jurnal ilmiah mengenai penemuannya yang harus ditinjau oleh rekan sejawat. Dia hanya menerbitkan di buletin dan website mandirinya. Nah, menurut Dr. Scott Stripling, direktur penggalian di Shiloh yang dipimpin oleh Associates for Biblical Research, dia ini mengatakan menerbitkan penemuan di buletin atau website sendiri itu artinya tidak lolos tinjauan sejawat, check and balance. Tujuan arkeologi bukanlah ekskavasi atau penggalian, tapi publikasi. Publikasi yang dimaksud adalah publikasi ilmiah, bukan publikasi di website sendiri. Yaitu kan semua orang bisa melakukan gitu, tanpa adanya tinjauan check and balance. Mungkin teman-teman yang nonton video ini, anak-anak dari arkeologi bisa menambahkan informasi atau correct me if I'm wrong. Terus guys, menurut mereka, Ronnyat ini juga nggak pernah tuh melakukan penemuan yang penemuannya itu bisa diuji oleh arkeolog yang terlatih. Artinya, arkeolog terlatih tuh nggak bisa menganalisis atau memeriksa penemuan dari Ronnyat ini. Alasan yang ketiga, yaitu pernyataan yang mengejutkan dari Joe Zayas. Joe Zayas ini adalah seorang kurator antropolog atau arkeologi Israel Antiquities Authority guys. Yang mana Israel ini adalah tempat Ronnyat ini melakukan penemuan. Nah, justru Joe Zayas ini bilang kalau ternyata Ron bukanlah seorang arkeolog dan dia tidak pernah melakukan ekskavasi berlisensi secara resmi di Israel atau Yerusalem. Seseorang untuk melakukan ekskavasi, dia minimal harus memiliki gelar BA atau sarjana di bidang arkeologi. Sedangkan Ronnyat tidak memiliki itu. Bahkan dari pihak Israel dan Yerusalem tuh bilang Ronnyat nggak pernah melakukan ekskavasi yang memiliki izin yang berlisensi gitu. Ya, kalian bisa baca sendiri ya kelanjutannya dari pernyataan Joe Zayas ini. Menurut aku ini bener-bener pernyataan yang menampar sih. Karena ini bener-bener kayak langsung dari pihak Israel ya bilang bahwa penemuan Ron itu tidak diakui secara resmi. Artinya kan kayak gitu. Alasan yang keempat adalah proses penyelaman yang absurd menurut arkeolog lain. Nah, menurut mereka cerita dari Ron ini agak aneh karena kontradiksi. Yang mana dia itu kan bilang ya kalau dia menemukan kereta Firaun di kedalaman 200 kaki. Tapi guys, dia itu menggunakan peralatan scuba sederhana yang dirancang untuk kedalaman 125 sampai 130 kaki. Lah, artinya itu gimana? Tahu sendiri kan? Cuman pengikut dari Ron ini tetap kekeh. Mereka tuh bilang kalau itu tuh cuman kecemburuan profesional. Jadi kayak bisa dibilang gitu loh, arkeolog-arkeolognya tuh cemburu atau jealous sama Ron yang menemukan penemuan-penemuan yang spektakuler. Karena penemuan dari Ron ini diulang-ulang terus nih, alias dimuat terus dalam sebuah media, baik itu majalah, tabloid, televisi, buku, sampai dibikin film dokumenter. Fakta menarik lainnya guys, dua pendeta yang ada di dalam denominasinya sendiri, mereka itu malah membuat buku yang membantah klaim-klaim dari Ron. Dua pendeta yang menulis buku itu adalah Russell dan Colin Standish. Mereka berdua ini berasal dari gereja Seventh Day Adventist. Dan ya, isi dari buku itu membantah klaim dari Ron itu sendiri.
So, sampai sini gimana? Apakah kamu mempercayai klaim dari Ron Yeats? Dari pengikutnya sih tetap bilang ya kalau itu tuh bener-bener penemuan yang spektakuler gitu, bahwa itu membuktikan cerita-cerita yang ada di Alkitab. Bahkan Ron Yeats ini juga mendapatkan gelar Indiana Jones gitu loh dari para pengikutnya. Cuman ya itu, seperti yang aku bilang, ini memang pro kontra, dan kontranya datang dari para arkeolog dan ahli Alkitab. Entah gimana ceritanya si Ron Yeats ini memalsukan, kalau memang benar-benar itu palsu penemuan-penemuan dia, apakah dia membuat sebuah semacam benar-benar skenario gitu loh, bahwa dia menemukan penemuan-penemuan itu dengan properti-properti seperti apa, karena penemuan-penemuan itu dia nggak mau disentuh sama arkeolog lain untuk diteliti, untuk dianalisa, untuk diinterpretasi. Makanya orang-orang tuh pada ragu sama penemuan dia. Tapi kalau di antara kita ada yang percaya juga nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan banget sih menurut aku. Ya udah gitu kan, karena juga udah berlalu. Dan penemuan dari Ron Yeats ini sebenarnya banyak banget, nggak cuman kereta Firaun, tapi ada juga darah Yesus, terus ada Bahtera Nabi Nuh, Sodom and Gomorrah, tabut perjanjian, pedang Goliat, dan lain-lain. Logikanya sih gini, kalau emang bener-bener temuan dia itu berbasis ilmiah dan itu bener-bener terbukti benar, harusnya dia menjadi arkeolog yang sangat tersohor, sangat bisa dibilang wow banget gitu kan. Tapi aku sendiri sih jujur nggak begitu tahu tentang si Ron Yeats ini, karena aku juga bukan dari arkeologi sih. Aku nggak tahu sih teman-teman dari arkeologi gimana, apakah kalian pernah mendengar atau si Ron Yeats ini diangkat menjadi tokoh-tokoh di ilmu kalian. Nggak usah dari bidang ilmu sains, arkeologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Mungkin dari teman-teman yang beragama Kristen, apakah sudah mendengar cerita-cerita mengenai Ron Yeats ini, dan gimana pendapat kalian? Atau ada fakta-fakta di balik perdebatan pro dan kontra penemuan-penemuan dari arkeolog amatir Ron Yeats ini? Guys, thank you udah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share video ini sebagai bentuk dukungan kamu ke aku membangun channel ini.